Harus dua. Ini debit sekali. Oke. Sebelum diserahkan kami minta informasi terkait peralatan dan informasi lain. Semua yang hadir bersama di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami Bank NTT untuk mengambil bagian dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Hal ini sudah kita tindak lanjuti dari pertemuan TP2PD. Satunya yang kita bahas itu mengenai PAD yang bisa digali dari salah satu pintu masuk di pelabuhan ini. Saat ini kita datang membawa alat edisi ini yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memudahkan dalam menghimpun pas masuk di pelabuhan ini. Saya percaya dengan alat yang akan diimplementasi di sini bisa menjadi salah satu sumber PAD bagi pemerintah kabupaten. Adapun dalam implementasinya nanti teman-teman dari Bank NTT akan mendampingi Bapak Ibu sekalian sehingga dalam tahapan awal kita bisa running bersama, kita berkolaborasi dengan harapan ke depan alat ini bisa digunakan secara mandiri oleh Dinas Perhubungan. Kita sudah sempat mendemonstrasikan mesinnya, cuman mungkin kita hanya baru bisa mendemonstrasikan desain. Sekarang kemarin kita demonstrasikan itu belum ada mesinnya. Sekarang sudah ada mesinnya. Jadi mesin ini ada dua, yang satu untuk retribusi parkir masuk Pelabuhan Laulewa dengan retribusi parkir masuk Pelabuhan Waijara. Hanya tidak ada dapat informasi bahwa Pelabuhan Waijara untuk beberapa bulan ke depan bisa digunakan. Jadi mungkin nanti kita fokusnya di sini. Jadi setiap pintu masuk pelabuhan ini ada, kemarin kita sudah minta data, ada juru pungutnya masing-masing. Untuk yang di Pelabuhan Laut Waijara itu Bapak Antonius da Silva, Paulinus Lagaor, Venus Warman, dan Bapak Yosef Dudeng. Kalau untuk Pelabuhan Laulewa, Bapak Umar Sarif, Bapak Tasisius, Yohanes, Uke, Bapak Sari Rejat, Bapak Paulus, Jansen Bulubutu dengan Bapak Yosef sini dengan Bapak Muhammad Yasin. Terus ada satu PIC untuk dashboardnya, Ibu Linda, Ibu Linda tidak masuk ke situ. Untuk masing-masing user ini setiap hari kan dia punya ada piketnya masing-masing. Jadi setiap masing-masing juru pungut diberikan user masing-masing. Jadi saya coba dengan misalnya user yang pertama Bapak Umar Said nama pelawak itu ada username-nya dengan passwordnya. Jadi setiap juru pungut itu dia punya akses. Juru pungutnya punya akses masuk. Jadi nanti PIC dashboard yang di perhubungan bisa cek, nanti bisa rekon ketika nanti ada transaksi di pintu masuk itu, apakah dia itu transaksi tunai ataukah transaksi menggunakan kartu ATM ataukah pay kris, pembayaran melalui kris. Jadi nanti di dashboard itu kita bisa lihat mana transaksi tunainya ada berapa, nominalnya berapa, dengan menggunakan kartu ATM nominalnya berapa dan berapa transaksi, sama juga dengan kris. Jadi contoh misalnya Bapak Umar Said di sini, username-nya nanti kita masuk di sini. Ada dua menu di dalam mesin ini, itu retribusi parkir dengan setting. Jadi kita masuk di retribusi parkir,
nanti dia akan minta username. Jadi juru pungut yang nanti bertugas hari itu akan masuk dan dia punya nama. Di sini bisa saya contoh Bapak Umar Said. Ya, passwordnya. Ya, jadi nanti di sini ada 4 menu, itu summary, history dengan admin. Nanti kita ketika misalnya ada kendaraan yang mau masuk ke pelabuhan, nanti tuh di tombol ini yang paling bawah kita klik di sini. Terus kalau misalnya motor, berarti ada di sini motor, mobil, bus dan truk. Jadi kemarin kita sudah minta range harganya dari dinas juga sudah kita minta. Misalnya motor, nama kendaraannya. Itu kita langsung diklik di scan ini saja. Dia sudah muncul begini, kita arahkan ke plat motor. Kita contohkan ada satu plat motor. Menu cash, debit dengan kris. Kalau misalnya orang kasih uang tunai, berarti kita masuk di cash. Kalau misalnya mau pakai kartu, berarti kita masuk di debit. Kalau mau pakai kris, berarti kita masuknya di kris. Kita coba satu-satu. Coba di cash dulu. Langsung otomatis. Kita langsung kasih ke pengunjung. Jadi kartis yang siap cash tadi, ya itu langsung kasih ke pengunjung. Kasih langsung ke pengunjung. Terus langsung kita ambil uang 5.000-nya dari pengunjung. Itu untuk menu cash. Kalau misalnya kita coba dengan kartu, dia langsung muncul barcode-nya. Tinggal kita scan. Oke, kalau sudah transaksi kita cek secara otomatis. Langsung kita kasih. Jadi ada 3 menu. Tapi tadi kan kita coba berproses, tadi kelihatan agak ribet ketika misalnya banyak sekali yang antri dari belakang. Ya, itu pasti awal-awal pasti akan jadi kendala. Tetapi kita siasati, misalnya tadi kalau misalnya ada plat nomor, kadang motor yang masuk plat nomornya tidak ada, kita kesulitan. Berarti di dinas bisa siapkan satu saja plat. Plat apa sih? Plat motor atau plat mobil. Pakai satu saja. Ketika misalnya yang tidak ada, kita klik tadi seperti misalnya motor, kita scan, itu kita contoh langsung kita scan saja di itu plat yang kita siapkan supaya tidak terlalu kita sibuk karena motor mobil untuk kita capture dia punya platnya. Berarti nanti akan akses Usernya hanya satu saja. satu saja. Tidak bisa lebih. Ya, karena kemarin Ibu Dinda sebagai bendahara tidak salah. Jadi nanti untuk cross check, karena kemarin dia minta H+1. Jadi misalnya hari ini berarti kita rekornya nanti di batas jam 3:30. Jam 2 untuk supaya nanti transaksi hari itu nanti disetorkan ke Kasda. Juru pungut Tadi itu biar kita tes saja, termasuk mereka punya user dan lain sebagainya, biar itu.
retribusi, untuk retribusi di aturan Pemda kan tidak ada retribusi pas masuk, Ya, ya. hanya retribusi parkir. Sehingga namanya di sini kita tidak bisa buat retribusi pas masuk. Hanya nominalnya itu kemarin kita sudah koordinasikan, sehingga motor itu dia include masuk dengan pas masuk, sehingga nominalnya itu jadi 5.000, yang sebenarnya tuh 2.000 tidak salah. Jadi buat satu ya, kemarin itu kita sempat juga karena masih membuat retribusi pas masuk itu, hanya kita lihat lagi dengan yang aturan di Pemda pun bahwa retribusi pas masuk itu kan tidak ada, hanya retribusi parkir, sehingga kita buat retribusi parkir itu. Seperti itu. Atau orang masuk di sini. Motor yang masuk atau mobil yang masuk, tinggal pilih. Motor di motor, mobil di mobil. Orang di tempat kartu kredit ini Untuk Bapak dari masuk motor, jadi ada bapaknya nih, sosok ini kameranya itu ada dari sini Bapak. Terus apa sih? Misalkan dia punya ini saya lagi biar saya Ya. pastikan. Ya, ini baru kita sudah juga kita punya hari kemarin. ya, kalau orang kasih dona Begitu juga proses yang lainnya tuh pilihannya. kalau misalnya Bapak sudah selesai tidak bertugas lagi, Bapak masuk di admin sini, Kemudian terus lock out. Oh, ini Ya, langsung kita kita lokal. Auto keluar. jadi sudah selesai Bapak. Lokal. Tiga gesek katanya di situ transfer poin deh. Pagi Bapak. Uji coba alat pembayaran Bank NTT. Kita sekarang bersama dengan Bank NTT, Bapak kita mau mencoba Putar sebelah itu sini motor punya. alat ini untuk masuk. Jadi kita nanti tidak pakai karcis. Oh iya. Pembayarannya bisa pembayaran pembayarannya bisa langsung pakai uang tunai begini, bisa juga pakai kartu ATM, bisa juga nanti pakai HP. Nanti itu baru ada penjelasan. Bapak, terima kasih. Sekarang tidak ada izin yang bilang satu tiganya kedalaman itu tidak ada. Itu ada mana ini Bapak? Kalau tidak ada uang di luar. Kamu senyum sini ya, 1, 2, 3. Oke. Oh iya.
roda 6 itu 15.000. Yang selama ini bapak mereka hanya bilang kita pam-pam, itu sekarang tidak bisa pam-pam lagi. Jadi kalau sampaikan penumpang kalau mau bayar 15.000 masuk, kalau tidak turun terminal. Baik, terima kasih kegiatan kita hari ini bersama UNPS 3 selaku PT Dinas Perhubungan. Sebagaimana tadi kita menyaksikan bersama kolaborasi pemerintah Kabupaten Lembata dengan Bank NTT dalam hal kita memanage retribusi parkir dan pas masuk di pelabuhan Leoleba. Diharapkan kerjasama ini bisa membantu Pemda dalam menghimpun retribusi masuk sekali pas masuk dalam Kabupaten Lembata. Dalam hal ini juga kita sama-sama mendukung elektrifikasi pemerintah daerah dalam menunjang pendapatan hasil dari Kabupaten Lembata. Siap. Ini rencana uji cobanya sampai kapan? Mungkin kita mulai running hari ini ya. Ya, running. Kita running hari ini dan seterusnya. Ini launchingnya tidak. Hari ini Sudah kita sekalian. sekalian Sekalian. hari ini. Terus ini mungkin kita tadi sudah lihat uji coba bersama. Ya. Kendala-kendala yang di lapangan ini sepertinya masih, terutama ini operator ini. Ini Mungkin- menyikapi hal lain seperti itu. Ya, mungkin namanya tahapan awal sesuatu yang baru pasti ada banyak kendala. Tadi kita sama-sama saksikan masih banyak masyarakat yang belum siap dalam hal perangkat pendukung. Tadi kita lihat perangkatnya cuma satu, sedangkan animo masyarakat terhadap aktivitas dalam lingkungan pelabuhan ini sangat banyak. Sehingga mungkin kita perlu perangkat pendukung tambahannya sehingga tidak menimbulkan kemacetan di entry gate di depan. Untuk operator sendiri seperti itu. Kalau operator tadi saya lihat sudah bisa menggunakan mesin tadi dengan baik. Dengan nanti kita dalam pelaksanaannya implementasi awal ini Bank NTT terus mendampingi teman-teman di pintu masuk sehingga kendala-kendala yang mungkin akan muncul bisa kita minimalisir bersama. Berapa titik ya? Sementara kita baru di pintu masuk pelabuhan. Harapannya diwai jarang, tapi karena lagi dalam proses sedang renovasi jadi belum bisa kita mulai. Ini terkait penggunaan sistem ini kan bergantung juga dengan jaringan. Itu bagaimana kalau ketika dalam pengoperasian kendala-kendala seperti itu terjadi? Tentu masalah jaringan itu bukan menjadi kendala kita dalam terus maju menggunakan data elektronik. Walaupun dalam keadaan suatu ketika ada masalah jaringan, tentu pungutan retribusi secara manual tetap berjalan sendiri. Mungkin sedikit dari pemerintah terkait launching hari ini. Baik, pertama pemerintah melalui Dinas Perhubungan menyampaikan terima kasih kepada Bank NTT dan jajaran Pak Kanca hari ini bersama-sama turun untuk menyerahkan mesin edisi untuk retribusi. Semangat kita, tujuan kita satu yaitu untuk meningkatkan VAD. Menggunakan peralatan ini tentu memudahkan kita dalam berbagai aspek. Selain tenaga, waktu, memang kita lihat di uji coba hari ini, di running hari ini ada kendala yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Kanca tadi. Hal baru tentu ada hambatan, tetapi tentu tidak mengurangi semangat kita untuk
mengimplementasikan teknologi ini. Karena ini dia sangat bermanfaat, terutama dalam mengurangi kebocoran. Itu tujuan. Memang tadi kita lihat ada banyak yang lewat karena misalnya plat nomor tidak ada. Lalu tadi lagi saya lihat juga ada misalnya tadi resi habis itu, kertas habis itu juga mungkin nanti kita secara teknis dengan teman-teman manual akan tetap backup, sehingga rekaman tadi misalnya ada kendala tadi itu di manual yang selama ini dilaksanakan bisa dijalankan secara simultan itu. Lalu kita berharap lagi juga soal alat tadi, kalau satu saja mungkin kurang optimal. Tadi cukup di pengamatan kita bersama tadi itu ada sekian banyak kendaraan yang terpaksa lewat saja karena ada peralatannya sedang dipakai di jalur mobil misalnya. Itu yang mungkin kedepannya kita konsolidasikan dengan pihak Bank NTT supaya mesin edisinya bisa ditambah lagi. Itu. Ini uji coba ini terkesan bahwa belum ada sosialisasi kepada masyarakat. Oh iya, Bagaimana? betul. Soal ini sebenarnya langkah yang sudah dilakukan sejak tahun lalu, Pak Eko ya. Kita rapat sudah beberapa kali, dan dalam perjalanan mesin masih diinstal dan lain sebagainya, sehingga hari ini kita baru mulai mencoba dan terkesan tidak ada sosialisasi. Barangkali hari ini juga mungkin bagian dari langsung sosialisasi, tetapi ke depan kita tadi saran tadi dari teman-teman Bank NTT untuk kita menyiapkan semacam informasi banner di papan di pintu masuk sana yang menginformasikan ke masyarakat tentang penggunaan peralatan ini dan juga metode-metode atau cara-cara bayar yang ditawarkan menggunakan perangkat ini. Kita bukan kita tidak mau sosialisasi, ada sekian tahapan yang kita sudah lewati dan secara simultan running hari ini juga menjadi sosialisasi awal. Dan tadi saya bilang ada informasi yang melalui baliho tadi yang akan kita upayakan pada kesempatan pertama. Terakhir mungkin himbauan kepada masyarakat seperti apa? Himbauan kepada masyarakat yang terutama adalah ayo kita membangun daerah dengan cara kita yang paling sederhana. Salah satunya adalah berkontribusi melalui retribusi yang pintu masuk ini. Memang di retribusi pintu masuk pelabuhan ini menjadi menggunakan mesin ini menjadi hal pertama yang kita lakukan. Tapi ada sekian pilihan, jadi tidak harus bisa tunai, bisa non tunai. Jadi masyarakat jangan cemas. Kita menggunakan hari ini kemajuan teknologi, kita menggunakan teknologi untuk kebaikan kita bersama, untuk kemajuan daerah kita. Demikian. Terima kasih. Secara simbolis alat transaksi dari Bank NTT kepada Dinas Perhubungan. Apa lihat di sini?